finance, fitness, sama Fitness sudah pasti enggak kan, gendut. Oh makanya gue nggak bisa kurus-kurus kali karena gue nggak bisa memilih fitness. Tapi penting kan? Iya, tapi Jadi family nggak penting buat lo Mot. Kemarin tuh aku abis ada bikin training gitu ya Mot ya di beberapa perusahaan, dan ada beberapa yang mirip kasus-kasusnya, kayak karyawannya kena pinjol, karyawannya investasi yang agresif banget sampai abis-abisan. Financial Clinic by QM Financial. Finance should be practical. Ini dia podcast yang ajak kamu bahas segala sesuatu yang finansial tanpa ribet. Tapi julid. Saya Ligwina Ananto. Saya mau dijuari. Udah ya, kita udah sepakat nggak julid-julid Oh enggak, lagi. enggak. Ya Allah enggak. Kita kan bijaksana di podcast edisi kali ini. Tadi gue dapet topik nih. Jadi dari 5 aspek berikut, lo cuma boleh milih 3. Aduh, gue orangnya kan ambi ya. Nih, 5 ya. Ambisius. Family, faith, friends, fitness, sama finance. Lo nggak akan bisa dapetin ke semuanya, apalagi dengan karir seperti ini gitu ya. Oke, berarti gue pilih ya. Faith. Oke. Gue kan orangnya taat beragama. Lu nggak percaya gitu? Ya, ampun. Terus family lah udah Family pasti. lah ya, obviously. Satu lagi tadi apa? Finance, fitness, sama Fitness sudah pasti enggak kan, gendut. Oh makanya gue nggak bisa kurus-kurus kali karena gue nggak bisa memilih fitness. Lu body shaming diri Apa sendiri lagi? ya? Fun. Pancar. Pancar tuh Oke, pacar yang bisa menghasilkan fun. Fun. Duit enggak gitu. Aset ya. aktif. Aset aktif. Nggak boleh gitu. Astagfirullah, masa diperlakukan manusia, harus memanusiakan pasangan loh. Lu pilih yang mana lo? Enak aja lu nanya-nanya gue. Lu pilih yang mana? Gue fitness, fun. Sama Hidupnya finance. happy aja deh, Sama hidupnya finance. happy aja. Ya, gue mau yang 3 itu aja. Oke. Family kan ya udah given ya. Tapi penting kan? Iya, tapi- Jadi family nggak penting buat lo Mot. Ngebangun keluarga baru itu. Ya itu ntar lah, sabar kan fun dulu, pancar. Cari pacar dulu ya. Enggak. Gue nggak mau bahas itu sebenarnya. Oh, gue kirain topiknya kita mau ngebahas itu. Sebenarnya topiknya hari ini apa? Gue sebenarnya lebih pengen bahas soal kecemasan karyawan-karyawan di kantor. Soal Anak-anak cerita mah lo, anak-anak kantor. Oh bukan cerita anak kantor ini. si Vira dia gitu nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita. Lebih ke kasus beberapa teman gue lah, misalnya lah ya, yang kantornya lagi pada musim layoff dan segala macam gitu kan ya. Tapi seram. kan kalau udah layoff ya udah bubar lah ya gitu. Tapi maksudnya untuk beberapa orang yang masih bertahan nih misalnya, atau emang perusahaannya masih aman gitu, masih survive, tapi kecemasannya ini kan yang nggak bisa dihilangkan gitu Mbak ya. Ini tuh sempat jadi kayak topik yang banyak banget kita bahas di awal-awal pandemi ya sih, karena lagi banyak PHK ya waktu itu ya. Sama kecemasan berlebih soal kesehatan, karena apa ya, people drop like flies gitu waktu Iya. COVID lagi ganas-ganasnya gitu, yang benar-benar menakutkan buat semua orang. Iya. Jadinya akhirnya mental health tuh harus Terganggu. lebih diperhatikan. Iya. Kalau di perusahaan-perusahaan tuh perlu nggak sih bikin program wellness gitu yang akan bantu supaya karyawan tuh bisa mengelola kecemasannya dia, karena ternyata Mental health-nya ya secara sama finansial fitness, itu terpengaruh kan, berarti kalau kondisinya lagi kayak gitu. Oh iya, maksudnya lebih ke gue nggak sehat secara mental, terus badan gue juga drop, Terus kemudian dia nggak butuh- bisa perform Oh iya. di kantornya. Sama kalau misalnya masuk rumah sakit, siapa yang bayar? Iya. Tapi kan ada asuransi kesehatan dari kantor. Ya, jadi kalau kalian kerja sebagai karyawan, Pasti reach out ya. reach out sama HR dan mulai bahas, karena udah mulai banyak nih perusahaan-perusahaan yang memang menyediakan istilah mereka wellness program buat karyawannya, dan ternyata memang fokusnya nggak cuman physical wellness, mental wellness, sama financial wellness juga. Jadi zaman dulu suami gua kerja di bank, itu dikasih kayak annual membership buat masuk ke gym. Untuk memastikan Di dia mana kantornya? ada sebuah bank asing. Jadi kalau lo mau member gym, karena lo fitness itu adalah bagian yang penting ya. Jadi dibayarin Bayarin aku. member gym, aku mau gitu kan ya. Seperti aku yang punya 2 gym membership, tapi nggak langsing-langsing. Karena aku tidak memilih fitness sebagai salah satu yang aku perhatikan ya Prioritas. ternyata. Terus zaman dulu kan itu, jadi prioritas tentang fisik tuh udah diperhatiin. Terus mental tuh ternyata sekarang Sekarang udah lebih bertambah banyak. ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang nyediain
nyediain ada bukan cuma coaching, counseling psikolog. Jadi professional psychologist yang bersedia untuk dikontak, ada jadwalnya. Bisa booking, bisa booking online gitu. Kantor kita juga. Oh, kantor kita ada Ibu HRD. Hai Vivi. F juga. Iya, F juga. Jadi Vivi juga turut berperan untuk mewujudkan kesehatan mental anak di kantor. Kalau nggak bocor kayak gini semuanya. Dan yang sekarang udah lebih banyak perhatian juga, dan kita lagi sering dipanggil untuk bikin training di perusahaan-perusahaan. Ya, Panggil kami. ya, adalah ngebahas tentang kesehatan finansial karyawan di perusahaan. Karena karyawan itu dikasih gaji, dikasih fasilitas macam-macam, tapi kalau dia nggak tahu cara ngelolanya, nanti pengaruh dari financial wellness-nya itu kalau pas lagi nggak sehat, itu ngaruhnya kemana-mana. Kemarin tuh aku abis ada bikin training gitu ya Mutia di beberapa perusahaan, dan ada beberapa yang mirip kasus-kasusnya, kayak karyawannya kena pinjol, karyawannya investasi yang agresif banget sampai abis-abisan, atau karyawannya judi online, minjem ke teman-temannya, terus nggak 100 orang yang dipinjem. Itu nggak kayak bikin masalah hidup sendiri nggak ya orang kayak gitu. Nah itu tuh ternyata jadi pengaruhnya satu orang tuh nggak satu, kayak satu divisi kebawa semua, dan itu udah jadi service yang di QM Financial kita siapin supaya apa ya, lebih ke prevention sih. Jangan sampai kejadian dulu baru cari-cari solusinya. Justru ini tuh mengajak orang untuk hidup lebih sehat secara finansial supaya menghindari dari masalah-masalah kayak gitu. Financial well-being program berarti ya. Financial well-being program khusus untuk karyawan perusahaan. Ya. Tapi kalau misalnya buat komunitas itu juga bisa nggak sih? Apa mesti karyawan? Tergantung service. Jadi kalau yang untuk karyawan memang itu di bawah divisi QM Training. Nah kalau untuk komunitas bentuknya akan beda ya. Mungkin lebih kayak talk show gitu. Tergantung komunitasnya sebesar apa gitu. Tapi ini bisa jadi satu program yang bisa berkelanjutan dan nggak cuma one off gitu nggak sih? Kan kadang-kadang kan orang nggak bisa yang cuma di seminar sekali gitu. Putus terus udah gitu kayak udah lupa lagi kemarin Mbak Wina ngomong apa. Kalau belajar tuh emang harus berkali-kali kan, dan topiknya juga bisa variasi. Plus sebenarnya ada kurikulumnya. Ada kurikulumnya ya. Sama ini sih sebenarnya kita banyak games ya sekarang. Experiential learning ya. Bukannya Muti kemarin yang habis main game di Palembang. Ya. Oh iya, itu seru. Pakai ular tangga. Ada videonya. Itu seru banget. Muti loncat-loncat di ular tangga, aku punya videonya. Nanti aku postingnya di Instagram aku. Please jangan bikin pasaran buat turun. Ya, itu intinya adalah belajar pun bisa fun ya. Pokoknya kayak gitu. Oke, kalau misalnya kantor mau ngadain acara kayak gitu gimana caranya? Oh, langsung WhatsApp aja. Langsung WhatsApp, ada nomor WhatsApp-nya. Nanti kita tulis juga di bio, atau kamu mampir aja ke Instagram QM_financial. Itu di link tree-nya di bio tuh bisa diklik. Ada satu link yang langsung ke WhatsApp-nya QMin, admin kita yang akan dengan senang hati membantu biar ngobrol sama tim sales. Oke. Thank you banget Mbak Wina. Mudah-mudahan kita dipanggil lagi loh. Saya jadi serius di ujungnya. Padahal dari tadi bocor-bocor aja. Jadi siapin ya, financial wellness buat diri kamu penting banget, dan gak sendirian, bareng sama teman-teman kantor kamu. Ya, itu pasti lebih seru. Financial Clinic by QM Financial.